Untuk yayasan Kalau sisanya. yayasan. Cuman buat laporan aja, laporan fiktif begitu. Nah itu kalau laporan fiktif itu ada Pak Robi yang biasa buat laporan, itu Yoris yang handle. Pak Robi dari Yang suruh bikin, iya. Pak Robi dari SMK lain tapi bikin laporan. Iya laporan, Nah. ya teman Yoris. Oh temannya Yoris. Itu fiktif kata saya teh siswa teh. Semuanya itu Pak. Sebelum Pak Waka, siapa yang orang Bandung teh? Pak Raka. Ya Pak Raka, sebelum Pak Raka nelfon ke bertiga teh. Kan itu Bu fiktif kata saya teh bilang gitu. Semua. Nanti kita sambung lagi tentang siapa yang mengurangi, siapa yang membuat data Depodik. Itu kan. Dan siapa semua kasus ini bermuara ke siapa? Tentunya kepada ketua pengurus yayasan dan kepala sekolah. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK, kita sambung video yang tadi. Intinya sahabat-sahabat AK, kasus ini belum selesai. Kalau bagi AK sih, dengan adanya vonis Yosep dan Danu itu baru pintu gerbang mengungkap kasus ini terang benderang, karena 3 orang lagi belum P21. Itu pemahamannya. Jadi jangan euforia dulu kalau bicara keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Gitu. Oke sahabat-sahabat, kita lanjutkan karena ini kasus udah terang benderang. Sedikit kalau dia masuk konteks ke dalam ranah sekolah, ada keterangan saksi Wahyu yang selama hari ini ngumpet, kan istilahnya, alasannya ya oke lah, itu udah Aka bahas video sebelumnya. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka ada konteks yang mana ada cut off perubahan data Depodik. Kan almarhum Ibu Tuti Amelia sudah tidak menikmati itu uang. Kenapa juga Pak Yosep harus tidak boleh menikmati itu uang? Kan dilarang untuk mencairkan dana bos, padahal muridnya fiktif. Jadi kita jangan lagi berpikir seakan-akan ini uang akan digunakan ke sekolah. Tidak, muridnya fiktif, tidak ada muridnya. Kenapa harus mau menguasai? Ini kan konteksnya di sana sahabat-sahabat AK, pemahaman AK. Lalu sahabat-sahabat AK ucapkan terima kasih buat teman-teman yang di FB yang masih konsisten. Di sana nama AK yaitu Raka Putra. Buat ibu itu juga AK ucapkan terima kasih gitu. Walau kita mungkin berpandangan cara pandang kita terhadap kasus ini, tapi AK yakin Anda juga punya hati nurani. Apa yang kita bicarakan di awal ini terjawab sudah. Begitu juga buat teman-teman, sahabat-sahabat AK. AK tetap konsisten untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti gitu. Sekali lagi, ini kasus belum usai. Tambah terang benderang di fakta persidangan 2 DNA putuh rokok pegawai sekolah. Sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dahulu potongan video ini, nanti kita lanjutkan. Untuk apa namanya, untuk dana bos itu kan tadi ada 3 item ya yang diterima dari sekolahan. Ada dana bos, ada dana apa lagi? BPMU satu lagi? Udah. 2 aja. 2 aja. Nah itu memang akhirnya dana itu untuk keperluan siapa saksi? Dinikmati untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Yang saya tahu penggunaannya gaji guru, kemudian renov kecil-kecilan, ya sisanya yang saya tahu keluarga yayasan. Untuk yayasan? Keluarga yayasan, ya. Cuman buat laporan aja, laporan fiktif begitu? Nah itu kalau laporan fiktif itu ada Pak Robi yang biasa buat laporan, itu Yoris yang handle. Kalau Wahima hanya pencairan saja, kalau untuk pelaporan pun Wahima nggak tahu gitu apakah dia buat laporan atau enggak. Cukup, ya tadi lanjut. Pak. Bukan dari SMK lain. Pak Robi dari yang suruh bikin, iya. Pak Robi dari SMK lain tapi bikin laporan. Iya laporan, Nah. ya teman Yoris. Oh temannya Yoris. Nanti Pak Robinya datang ke rumahnya Yoris gitu.
dia ngasihin laporan, hasil laporannya dari TW1, TW2, TW3 tahun aja. Berarti si Robi juga dapet ya, Pak? Dapat dikasih. Kasih ya, Pak ya? Laporan. Ngomongnya mah si Yoris teh ngomongnya 3,5 juta katanya. Jadi. Kata saya teh, kalau 3,5 juta mah udah we bikin sama saya sama guru-guru biar guru-guru dapat penghasilan gitu. Jangan ke orang lain. Akan bayar si Robi we. Bilangnya gitu. Itu saya mah nerima beres tanda tangan gitu aja. Oh gitu. Mbak teh. Siap. Mbak yang itu tip kata saya teh siswa teh. Semuanya itu, Pak. Sebelum Pak Waka siapa yang orang Bandung teh? Pak Raka. Ya Pak Raka sebelum Pak Raka nelfon ke bertiga teh. Kan itu Bu tip kata saya teh bilang gitu. Semuanya, Pak. Ibu nggak ngerti ya? Enggak. Kirain saya tuh ada yang fiktif, ada yang enggak, Pak. Itu semuanya berarti. Itu semua nggak ada. Kalau yang SMP mah saya pernah itu pernah ke rumahnya. Siap. Ke kampung gitu, rumahnya kampung gitu. Anak-anaknya teh pada kerja jadi ngarit Bu. Astaga, jadi cuma diminta-mintain. Yang setahu saya itu diminta-mintain identitasnya aja, Pak. Mereka jadi tuh. minta itu juga, minta data siswa nggak dikasih itu teh. Yoris teh disuruh di print juga. Ya ampun. Terus kalau alamatnya nih kan ada, kalau data siswa ada alamatnya. Siap. Nggak dikasih, ntar nyampe lupa. Oh, bendahara nggak tahu alamat siswa, Bapak? Nggak tahu. Cuman data siswa segini aja bilang gitu. Lu nggak tahu alamatnya, Pak? Nomor telepon. Ya alamat kan kemarin, minimal kan tahu, Pak, alamat. Perlu, iya. Kemarin teh yang SMP, sekarang teh kelas 2 SMA. Ya ampun. Saya teh nemu di Berkas Wahyu. Dapat, Bapak, data siswanya? Dapat, ada data siswanya teh. Tapi alamatnya nggak ada? Alamatnya karena di kakak ada, Bu. Di kakaknya ya, ada ya? Berarti mereka tuh cara bekerjanya tuh mereka tuh ngambilin data-data gitu ke kampung-kampung gitu, Pak ya? Ya, masukin gitu. Masukin, tapi nggak sekolah gitu, Iya. Pak? Nggak sekolah. Astaga, ya ampun. Saya nggak ngeh, Pak. Kemarin teh, Bu, tip kata saya teh bilang gitu. Ibu mah nggak ngeh saya. Itu saya ya nggak ngerti ya. Siap. Oh, ya ampun, semuanya fiktif ya. Berarti sekarang mah ini mah gini aja, periksa aja jebret aja sama Pak Raka. Iya. Kenapa dana BOS itu turun? Dasarnya kan dari data siswa di Dapodik. Jadi dana BOS itu dihitungnya per siswa, per tahun. Nah, kemudian di data Dapodik itu harus ada siswanya. Jadi semakin banyak data siswa, akan semakin besar dana BOS yang diterima. Nah, itu jadi dasarnya data siswa. Jadi yayasan menyerahkan data siswa. Ya, dari Ayoris saya menerima data siswa lulusan lama dari SMPN 1 Jalan Sagar dan SMPN 1 Siklaheran untuk dimasukin. Jadi mana yang bisa ketarik, mana yang enggak. Kalau yang ketarik berarti dia statusnya tidak melanjutkan. Ya, karena kalau misalnya pas ditarik ternyata dia tidak bisa berhasil, berarti sudah melanjutkan ke sekolah yang lain. Gitu. Sahabat AK, di persidangan itu Wahyu sebagai saksi di terdakwa Danu dia jelas mengatakan tambah banyak muridnya, tambah banyak uangnya. Tetapi dia mengatakan dia lupa juga bahwa dia katanya hanya mencairkan. Padahal dia mengatakan data-data dari sekolah lain, dari Yoris, dia yang memasukkannya. Itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. Jadi kepala sekolah itu ternyata dari Yoris lah data-data itu, lalu kepala sekolah Wahyu yang memasukkan ke data Dapodik itu. Kan ini konteksnya. Jadi Wahyu tidak hanya mencairkan. Nah, cukup sekian dulu, nanti kita sambung lagi.